dan dosa disebabkan oleh iblis. Kembali kepada akar dari perpecahan, yaitu ya, makanya ada yang tulis, kenapa kalau itu kenapa berdiskusi dengan yang adalah karya dari iblis? Oke, kalian komentar dulu, saya ke belakang. Di sini ada Paci yang tadi malam utang ya. Punya utang dengan dia. Bisa dicatat pertanyaan. Udah Romo. Frater Yo. Gamen. Ada karya tulis lagi kah? Ada Paman Telius. Ini akhir bulan ini saya akan terbitkan yang keempat. Namanya Agrafa. Yang Agrafa ketiga itu dari bahasa Yunani, artinya unwritten teachings or talks atau sayings of Jesus who not quoted in New Testament. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam perjanjian baru, namun ada di dalam dokumen-dokumen lain. Itu pasti itu isi sejarah banget itu. Menarik banget. Akhir bulan ini saya akan terbitkan. Ini adalah skriptura yang lainnya ya, Frater ya. Ya, skriptura di luar yang kanonik. Di kanon. Ya, di luar yang dikanonik. Akhir bulan ya, Pak Mantilius ya. Akhir bulan baru saya terbitkan. Oke, aman. Ya, baik, Om Bakci, silakan. Ya. Pater udah kembali. Malam Romo. Saya mau nanya, kan kemarin saya sempat dengerin debatnya yang Romo sama pendeta itu ya. Nah kan pendeta itu kan ada bilang kenapa Santo Petrus itu munafik karena perdebatan sama dengan Santo Paulus, itu maksudnya gimana ya Romo? Oh ya, ini ada videonya, Pater. Mau tak putarin? Ya, Kemarin coba saya kasih sempat lihat. merekam. Sekarang tutup kalimat dengan semua kalau berdebat artinya Munafik. Kalau berdebat artinya Munafik. Frater, bantu dulu interlineal atau ya interlineal. Kisah 15 ayat 7. Ya. Oke, Pater, saya siap. Yuk, siap. Saya 7 ya. Siap juga. Kisah 17 ayat 1-2 juga, oke. Di interlinear, coba besarkan. Ya. Garis bawahi kata tadi berdebat adalah Munafik. munafik, oke. Yang itu yang lucunya, berdebat adalah Oke, saya open game sebentar. Kisah Rasul 15 ya, tapi kita baca yang Indonesia dulu. Oke. Ya. Ayat 7. Ini TB2 ya? TB1. Terserah, mau tebak terserah. Oke. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata pada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain dapat mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Itu ya, isinya ya. Ya, sekarang kita lihat ke interlinear. Setelah berlangsung, Frater. Ya, Pater. Ya, baca setelah berlangsung. Ya. Kata apa di situ? Setelah Oke. Waduh, mata saya. Ya, di sini.
Ini di atasnya, yang bahasa Inggris, di Ya, bawahnya Yunani. Poles de Zeteseos tekan di situ. Genomenes. Cukup, di Zeteseusnya cukup. Ya, tekan di situ. Ini Zeteseos ya. Ya, ya. Oke. Zeteseos dari kata dasarnya itu zetesis. Ini kata benda, genrenya feminin berarti perempuan. Ya. A question, pertanyaan, debat, kontroversi, melihat dan mencari. Arti semua yang ikut konsili pertama Yerusalem semua munafik. Iya. Ya, dengan sendiri. Oke, sekarang kau ke kisah 17 ayat 1 dan 2. Paulus dia buat apa di situ? Dengan orang Yahudi. Kisah 17 ya, ayat 1 dan 2. Kita bacakan yang Indonesia dulu. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Turut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Oke, kita lihat dari interlinear. Yang ayat satunya dulu. Diodosantes, deten amfifolin kaiten Apolonian, elfon es Tesaloniken hopo en sunagoge ton Yudayon. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 2-nya. Kata de to eotos to Paulo eselten pros autos kai epi sabata tria dialexato autois apo ton grafon. Sebelah atas seperti sebelum hari Sabat di atas yang kedua. Dia buat apa? Terus tidak ke kanan. Garing kan? Ya. Oke. Berpindah Untuk di Yudem. Ya. berdebat itu. Berarti dialexato. Ya, dia sama, kata yang sama. Digunakan di dalam konsili dan juga digunakan di dalam perdebatan Paulus dengan orang Yahudi. Ya, nih. Dari kata dasarnya dialegomai. Ini kata kerja ya. To converse, address yang memintakan petunjuk, alamat, preach, mengajar, lecture, memberikan pengajaran berupa buku, lecture berarti dengan buku, lektura, argumentasi, Argumentasi, dan memberikan pendapat. berargumentasi. Oke. Sudah. Sekarang kita lihat posisi yang diambil dari Galatia 2 ayat 11. Kita lihat posisinya ada di mana waktu itu. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Ingat bahwa komunitas Ibrani yang ada di Antioquia itu sangat strikto itu apa ya bahasa Indonesia? Ketat. Ya, ketat tapi taat yang hukum itu. Apa namanya? Strike, ya. Tidak bahasa Indonesia. Saya bukan ngomong bahasa Inggris. Tegas. Bukan tegas juga. Mereka kalau ikut adat nenek moyang tidak boleh kiri kanan lagi. Sangat apa? Ekstrim ya. Sangat ekstrim. Yudaisme ekstrim. Mereka orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia itu sangat ekstrim. Karena itu lanjut. Apa yang dibuat oleh orang Yahudi di situ? Makan dengan Petrus meja tersendiri dari orang Yunani yang bukan Yahudi. Lanjut ayatnya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Oke, Tetapi tahan. Ingat bahwa ketika sebelum datang siapa? Yakobus. Yakobus, Petrus makan dengan orang yang bukan Yahudi. Oke, lanjut. Makanya harus lihat konteks ayat itu. Oke, lanjut. tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Karena takut akan saudara-saudara yang Bersunat. bersunat. Sunat. Maka terjadi diskusi di situ. Lanjut sedikit. Kenapa engkau pertama makan ketika datang Yakobus, engkau tidak memakan lagi? Ini persoalan di situ.
Tidak ada Dan persoalan di sini, tidak ada persoalan doktrinal posisi, tidak ada persoalan ini apa nanti, persoalan apa namanya itu autoritas, dan tidak, karena nanti akan diselesaikan mereka bertiga nanti. Oke, lanjut. dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Karena itu, Paci, orang Yahudi ekstrim, fanatik, oke? Iya. Yang ada di Antioquia. Maka mereka juga menyeret Petrus dan Yakobus. Oke, lanjut sedikit. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran. Itu 14 Patar. Oke. Ini penting. Engkau turun ke ayat 16-nya. Naik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah dipercaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab Cukup. Penting sekali. Mereka nanti menyelesaikan perkara antara mereka. Paulus pergi ke bangsa-bangsa, Petrus pergi ke orang Yahudi. Paci, persoalan mereka diselesaikan atau tidak nanti kalau kita baca semua? Diselesaikan. Dan di dalam Galatia yang sama, di dalam Galatia 1 ayat 18, Paulus harus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat 20, setelah 15 hari di rumahnya Kefas, apa yang terjadi dengan tulisannya Paulus? Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Setelah melakukan rekonsiliasi antara mereka, maka di situ Santo Paulus di dalam Galatia yang sama, bab 5 ayat ke-6, dia omong tentang apa? Bersunat dan tidak bersunat tidak berguna lagi. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Baca kembali. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tidak ada masalah. Dan ketika Petrus sangat tegas, hati-hati dengan suratnya Paulus ketika kalian menafsirkan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16, bagaimana Petrus mempertahankan surat-suratnya Paulus. 2 Petrus berapa? 3:15-16. Tolong type di bawah teman-teman, kalian buat apa sih? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya.
apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bayangkan. Karena itu penyelesaian mereka sudah di dalam bab yang sama, tapi dalam bab Galatia 2 ayat 11, 12, ayat 12 sampai dengan 16 terjadi persesuaian dan semua itu. Kita di dalam Galatia 2 ayat 9, perkara selesai. Petrus untuk siapa? Paulus untuk kemana? Saya tidak tahu ya, pendeta mengkonfrontasikan situasi Petrus, menyudutkan Petrus tanpa melihat Petrus dalam keseluruhan totalitas biblis. Berarti ini hanya soal budaya aja ya, Romo ya? Kita belum baca di sini. Oh, oke, siap. Galatia 2:9, Nona, engkau di mana? Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dan hebat kembali kepada 2 Petrus 3 ayat 15. Pertama kalinya kita dengar dari mulutnya Petrus yang mengatakan Paulus adalah saudara kita. Hebat ya Petrus itu. Iya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tahan dulu di situ. Bagaimana Petrus memasukkan kategori Paulus ke dalam vinkulasi Saudara, saudara kita yang terkasih. Pertama kalinya Yesus mengatakan kepada para rasul bahwa mereka adalah saudara kita. Ayat yang selalu diambil oleh Edis TV tetapi ngawur di dalam penafsiran. Yohanes 20 ayat 17. Pertama kali Yesus setelah kebangkitannya mengatakan para rasul adalah saudara-saudaranya. kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah Cukup kepada sampai situ. mereka. Dari kata kunci sudah. Saya cukup ambil kata kunci. Pertama kalinya dalam Injil Yesus mengatakan secara langsung para rasul adalah Saudara-saudaraku. setelah kebangkitannya. Aduh teman tolong moderator yang naik langsung Miko. Pertama kalinya kita lihat di sini Yesus langsung mengatakan kepada para rasul adalah saudara-saudaranya. Sekarang penting sekali ketika Petrus mengatakan kepada Paulus tentang Paulus. Paulus saudara Saudara kita. kita. Sekarang vinkulasi di dalam fraternidad apostolik. Ini penting sekali ketika kita masuk nanti di dalam surat gembalanya Paulus. Selamat datang. Ketika Petrus menulis surat gembala, di situ dia akan mengatakan saudara kita di seluruh dunia. Ketika dia menulis kepada para presbiter, uskup di seluruh dunia. Ya, kenapa Tar? 1 Petrus 5 ayat 1. Oke. Yang lain tolong bantu type lah. 1 Petrus 5 ayat 1. Ya. Sinyal saya punya atau ide saya punya? Ke IDC mungkin. Oke. Ya, Saya bantu. silakan Pak. Ya. Oke, 1 Petrus 5 ayat 1. Aku, Petrus,
menasihatkan para presbiter di antara kamu. Aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lanjut. Gembalakan. Nasihatmu sekarang. Oke. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke. Janganlah kamu berbuat. Oke. Ya lanjut. Jangan sampai terakhir. Sampai ayat 3 selesaikan dulu. Oke. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Di situ Petrus menulis kepada para presbiter. Dan presbiter dalam ayat 2 dan 3 adalah gembala. Nanti kita turun di ayat 9. Bagaimana Petrus mengatakan bahwa presbiter yang ada di seluruh dunia adalah saudara. Oke, ayat 9-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, lihat baik-baik. Kalau Paulus masih menuliskan kepada gereja di Korintus, gereja di Tesalonika, dan semuanya itu, tetapi di sini Petrus menulis surat gembalanya kepada seluruh saudara presbiter uskup di seluruh dunia. Ini ya. Bayangkan karakter leadership yang dia miliki. Ketika mengatakan Petrus munafik, melawan sendiri Yesus yang memilih dia, gembalakanlah. Dan Yesus sudah mengantisipasi ketika di dalam Lukas 22 ayat 31-32. Simon, ketika engkau bertobat nanti. Artinya di situ Yesus menyadari bahwa Petrus juga Berdosa. persoalan di kepalanya para pendeta harus tidak berdosa. Ini yang kepala yang saya tidak tahu kenapa. Yesus sudah mengatakan bahwa Petrus, engkau pasti berdosa. Tetapi ketika engkau bertobat nanti, Yesus tidak memilih orang kudus, tetapi memilih seseorang untuk dikuduskan di dalam perjalanan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tidak bilang, Petrus, engkau sudah sempurna. Paci, di situ dikatakan ketika engkau insaf, ketika engkau bertobat. Tapi tugasmu tetap sama. Konfirmaus, teguhkan saudara-saudaramu yang lain. Karena itu, ini hebat sekali Yesus. Dia bilang itu, tapi dia tidak langsung katakan saudara. Dia bilang, kau punya tugas, teguhkan saudara-saudaramu. Ya. Makanya ketika mengatakan Petrus munafik, sebesar pendeta mengatakan itu, bahwa Petrus munafik. Yang munafik ini dipilih Yesus. Yang munafik ini diserahkan kunci Matius 16 ayat 19. Yang munafik ini disuruh jadilah penjala manusia. Yang munafik ini dia suruh gembalakanlah semua dombaku. Yang munafik ini dia doakan secara khusus. Mana ada dalam kitab suci rasul lain yang didoakan secara khusus oleh Yesus yang barusan kita baca? Mana ada rasul yang lain ketika dia di penjara, dia didoakan oleh seluruh gereja? Kisah 12 ayat 5. Siapa yang mendoakan Petrus, seorang pemimpin ini, yang dikatakan oleh Melatuk sebagai munafik ini? Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Paci, yang dikatakan munafik ini
Yang dikatakan munafik ini dengan dia punya kata-kata suami istri meninggal atau tidak. Di Kisah 5. Baca Kisah 5 ayat 3. Pernyataan siapa? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Lanjut. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lanjut, apa yang terjadi dengan orang itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. 10, apa yang terjadi? Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu Petrus mereka Petrus yang kalian bilang munafik ini, Pendeta Melato. Ayat 15-16. Hanya dengan dia punya bayangan Allah menggunakan untuk menyembuhkan banyak orang. Bukan KKR. Yang sebentar saya omong sedikit KKR di sini. Tadi saya mau nanya itu juga. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, sembuh atau tidak? Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit